mau pamit, mau berdua dulu sebentar. Ragu-ragu berdua juga mungkin. Saudara, memang si tante setelah besoknya mencari tahu ini yang tadi melawat tuh di mana rumahnya, di mana kelompoknya. Dia minta maaf. Terus saudara, memang ada gunanya sebuah kelompok yang bisa saling memberi nasihat, saling menguatkan. Naaman beruntung, dia memiliki pendamping hidup yang setia, yang mengerti apa yang dideritanya. Dan Nyonya Naaman menerima baik informasi dari PRT-nya, pembantu rumah tangga, pelayannya. Masa didengar sih suara pembantu? Nah ini menarik, supaya kita juga berubah bersikap. Kalau yang menyampaikan sesuatu yang baik, apa salahnya kita pegang juga. Padahal sang nona ini adalah tawanan, orang yang kemerdekaannya direnggut daripadanya, dan sekarang dipekerjakan di rumah keluarga Naaman khususnya untuk meladeni kebutuhan keperluan yang Naaman itu. Nah, mestinya orang ini menyampaikan sesuatu dalam latar belakang kemarahannya. Tadinya bebas merdeka, sekarang harus terikat dan tunduk pada penakluk. Tapi sebagai rasa dendam, gadis ini ternyata menyatakan sebuah kebenaran. Seorang yang kita tidak tahu namanya, tetapi yang telah menunjukkan sebuah karya yang nyata. Bayangkan kalau dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Dia diam saja, masa bodoh, biar dia rasakan apa yang memang dia harus pikul. Apa jadinya? Nggak aman. Tapi dia menyatakan sebuah kebenaran di negeri saya. Tepatnya di Samaria ada seorang nabi, nabi Tuhan. Kalau dia didatangi pasti dia mampu menyembuhkan jenderal Naaman. Sudah disebut profesinya cuma nabi, nabi Tuhan, bukan dokter, bukan ahli. Seorang yang cuma mengandalkan kuasa Tuhan dan mungkin juga dikaruniai karunia menyembuhkan. Usul istri sesudah dengar masukan dari pelayan sebenarnya beresiko. Sebagai ahli strategi tentu dia pakai otak. Bisa saja Naaman merasa dihina, direndahkan. Masa mesti minta bantuan dari sebuah bangsa yang ditaklukkan, dikalahkan. Ketika ia datang, Nabi itu tidak berkutik, tidak bisa menolong bangsanya, tidak bisa membelanya. Ini Naaman bisa saja menolak gagasan yang dilontarkan gadis itu. Bisa saja dia curiga, jangan-jangan ini perangkap. Jangan-jangan cuma cari sensasi. Dan inilah yang terjadi. Obrolan di dalam keluarga Naaman, entah seperti apa prosesnya. Yang terjadi adalah Naaman mengikuti kata-kata istrinya tanpa mencela sumber beritanya. Nah, sebagai orang disiplin dia lapor raja datang menyampaikan surat kepada raja, hubungan bilateral atau ya lebih tinggi lebih rendah, tahu. Tetapi yang memang terjadi adalah sebuah prosedur yang membuat raja Israel kelabakan karena dia tidak tahu bagaimana menolong. Bahkan ini merupakan mungkin membuat
pencetus perang yang berikutnya. Saudara-saudara, seorang nona yang ditawan, dibuang ke tanah asing, kenal nama seorang nabi. Raja yang mempunyai mungkin pegawai-pegawai staf yang ahli, mungkin intelijen yang kuat, tidak tahu bahwa ada nabi Tuhan di Samaria. Sungguh merupakan suatu ironia. Tapi inilah kenyataan. Bayangkan kalau tidak terjadi obrolan itu, bagaimana Naaman? Dan Naaman mengalami kebaikan Tuhan, walaupun dia mula-mula tidak suka karena satu sok banget muncul, tidak, dia menyuruh orang. Dia pengen keluar dah. Dia mengucapkan doa, berkomat kami ke Matra, Jambi, apa saja. Tangannya mungkin digerak-gerakkan. Itu, wah, ini muncul kayak apa mukanya juga nggak tahu. Dan yang disuruh tidak masuk akal, tidak logis. Nah, jika kita tahu semua bagaimana Naaman akhirnya, oke, saya lakukan 7 kali membenamkan diri di Sungai Yordan. Dan orang yang mengalami kebaikan Tuhan, orang ini bisa menceritakan dengan benar karena melihat dan merasakan sendiri. Sekarang aku tahu, ini beritanya, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang hidup kecuali di Israel. Dan lebih lanjut sebenarnya dia akan menyembah Tuhan ini. Dan minta maaf kalau saya cuma nganter Tuhan saya berbakti kepada Allahnya. Saya akan berbakti kepada Tuhannya. Hidup ini yang aku rasakan pertolongannya. Sesuai itulah keberhasilan keluarga di mana percakapan merupakan komunikasi yang bukan sekedar basa-basi. Kalau basa-basi beneran. Tidak sekedar informasi. Karena itu kadang-kadang kita tahu lebih banyak. Tapi sudah kebagian dan kerana perasaan hati. Dan lebih dalam dan lebih jauh lagi adalah memasuki ranah kepercayaan, iman, salah keyakinan akan kekuasaan Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengetengahkan juga pasien penyakit kusta. Agak beda. Israel, orang-orang kusta adalah orang-orang yang akan dituding sebagai mereka yang dikutuk oleh Allah. Dan oleh karena itu mereka harus disingkirkan, diasingkan, dikucilkan, dibuang jauh-jauh, sekalipun orang yang paling dikasihi. Tidak boleh berdekatan, apalagi bersentuhan. Najis. Mungkin masih kirim makanan, karena kalau tidak mereka mati. Tapi tidak bisa lebih jauh. Kalau di depan umum seorang memberi salam kepada orang kusta, karena orang itu orang yang dekat, kenal dan sebagainya. Orang yang menyampaikan salam ini dapat sanksi hukum yang berat. Orang kusta itu seperti bahkan lebih dari anjing yang boleh kalau mau ditipu pakai batu habis boleh, silakan. Tidak ada yang akan menghukum, tidak akan ada yang marah. Tapi hal menarik yang diungkapkan oleh penginjil Lukas adalah kemalangan bersama, sama-sama kusta, sama-sama tersingkir, sama-sama terisolasi, telah meruntuhkan semua batas-batas rasial dan juga nasional. Ada 10 orang, 9 orang Israel dan 1 orang Samaria. Orang Israel selalu merasa lebih tinggi, lebih murni,
dari belasteran, campuran, dan kafirnya orang Samaria. Tapi lihatlah bahwa mereka melepaskan semua asal usul yang enggak selevel dan membentuk sebuah kelompok, sebuah komunitas, seperti sebuah keluarga yang bicara, bukan sekedar meratapi, ya, ataupun juga bingung karena kesedihannya dibiarkan makin menjadi-jadi. Mereka berbicara, dan saya yakin mereka mempunyai percakapan yang punya nilai, punya bobot.